Banjir kembali melanda DKI Jakarta. Setahu saya, Jakarta jarang terjadi banjir pada bulan sekarang ini, biasanya di bulan Januari dan seterusnya. Kabarnya ini kiriman dari kota sebelah. Di Jakarta Barat saja, ada 23 ruas jalan yang tergenang, belum lagi daerah lain. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Biasanya kalau sudah begini, akan ada adu debat, di mana Anies akan selalu dibela oleh pendukung setianya. Mereka akan menggunakan sop yang sama. Mereka akan sebarkan clippingan atau screenshot berita di mana Jokowi mengatakan akan lebih mudah atasi banjir jika dia jadi presiden. Ini yang paling banyak beredar. Nalar miskin, logika gak ada. Tapi koar-koar tak paham. Waktu itu gubernurnya adalah Ahok dan gubernurnya mau bekerja dengan presiden. Beda dengan sekarang yang suka jalan sendiri, suka menantang pemerintah pusat. Sok pintar tapi tak ada satupun kebijakannya yang jalan. Mereka juga akan membela Anies dengan cara mengajak balik ke masa lalu di mana Jakarta sudah banjir dari dulu. Tapi mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ketika Jokowi Ahok menjabat dari tahun 2013 hingga 2017 banjir terus menurun. Era Ahok yang sangat drastis. Banjir berkurang. Daerah yang langganan banjir malah tidak banjir lagi. Tapi ketika Anies menjabat hanya dalam 3 tahun, banjir malah bertambah dan frekuensi banjir makin tinggi. Musibah makin besar. Alasan apa lagi yang mau dipakai? Mungkin mau mengatakan kalau itu bukan banjir, melainkan hanya genangan yang akan surut dengan sendirinya. Atau mungkin mau beralasan airnya sedang antre masuk ke dalam selokan, lama-lama juga surut sendiri. Coba lihat lagi dari Januari lalu. Banjir besar, mungkin salah satu yang terparah. Apa yang sudah diperbuat Anies? Naturalisasi sungai, entah gimana nasibnya sekarang. Naturalisasi sungai yang secara tersirat dianggap jauh lebih efektif dari normalisasi sungai yang sudah dikerjakan setengah jalan. Normalisasi sungai terhambat karena keangkuhan Anies yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Gubernur rasa presiden yang menganggap presiden rasa gubernur. Jadinya presiden yang harus dengar kata gubernur. Banjir di Jakarta itu bisa terjadi karena naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh global warming. Atau karena turunnya permukaan tanah akibat penyedotan air tanah yang masif, atau kiriman dari kota tetangga. Kalau hanya ngeles, Anies selalu fokus kepada banjir kiriman. Tidak pernah berbuat sesuatu terhadap penyebab banjir akibat global warming dan penurunan tanah. Ini adalah PR panjang dari Gubernur DKI, dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang terjadi pada Januari lalu adalah Gubernur malah adu debat mengenai naturalisasi vs normalisasi. Lucunya naturalisasi pun tak jelas perkembangannya. Intinya, gubernur ini tidak kerja sama sekali. Cuma cuap-cuap menata kata untuk membela diri. Buang-buang anggaran dengan memasang toa peringatan dini banjir. Apa gunanya? Dan ternyata beberapa waktu kemudian Anies ngaku tidak efektif. Sudah habisin duit, baru bilang tidak efektif. Kalau pakai prediksi, penanganan banjir tidak akan masif seperti era Ahok. Siap-siap saja bersabar hingga tahun 2022. Syukur-syukur dia gagal jadi gubernur lagi. Kalau lanjut 2 periode, siapkan ketabahan super besar. Anies menjabat ya begini terus. Tak ada banyak perubahan, cuma bermain di hal-hal receh yang habiskan anggaran. Pendukungnya pun buta. Sekonyol apapun gubernurnya, tetap akan dianggap sebagai gubernur brilian. Dan sekarang, di saat pandemi, banjir juga datang. Musibah ganda. Banjir ini lebih kurang akan menyebabkan pengungsian. Lebih ribet karena harus diterapkan protokol kesehatan. Bayangkan ribetnya gimana? Oh ya,
PSBB Jilid 2 ini sudah berjalan selama 8 hari. Dari hasil pengamatan, kasus angka positif tetap memprihatinkan. Kadang memecahkan rekor harian. Tidak ada tanda-tanda perlambatan. Kalau begini terus, bisa dibilang PSBB ini tidak efektif. Bisa dibilang sia-sia. Mari kita tunggu apalagi gebrakan Anies yang akan ditampilkan ke publik. Mungkin dia sedang menyiapkan kata-kata yang bagus untuk membela dirinya sendiri. Bisa jadi dia akan mengeluarkan kebijakan lain yang sama anehnya kayak yang sudah-sudah.